warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita kembali ketemu lagi ya dalam video pembelajaran kimia. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi dan ini merupakan pertemuan kedua dari materi yang kalian pelajari di kelas 11. Materi yang akan kita pelajari adalah mengenai hidrokarbon. Kalau kemarin kalian telah mempelajari mengenai pembakaran senyawa hidrokarbon, nah sekarang kita akan pelajari hidrokarbon itu sendiri. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan LKS-nya. Jadi berupa LKS-nya yang harus kalian isi nanti, dan LKS ini kalian pelajari sendiri, tapi untuk mempermudah Ibu akan menjelaskan garis besarnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini tampil dua layar ini karena biar memudahkan kalian untuk melihat, karena nanti akan ada materi yang di dua penjelasannya itu ada di halaman sebelumnya, sehingga Ibu nanti agak kesusahan ya dalam menjelaskannya. Oke, kalian fokus kepada layar yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini ada petunjuknya untuk kalian dalam mempelajari LKS ini. Nanti Ibu akan share gambarnya ya, berupa gambarnya biar tidak terlalu susah, karena kalau bentuk file itu akan agak sedikit sulit. Takutnya kalian tidak ada aplikasinya. Nanti Ibu share. Kemudian dari petunjuk tersebut ya, pertama kalian baca indikator tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Ini berguna agar kalian lebih fokus dengan apa yang akan kalian pelajari. Yang kedua, dengan bimbingan guru, diskusikan materi prasyarat yang tercantum pada kolom materi esensial. Nah, oleh karena itu melalui video bimbingan ini Ibu akan membantu kalian untuk mempelajari LKS ini di poin kedua, yaitu mendiskusikan materi prasyarat, karena materi hidrokarbon ini akan ada materi prasyaratnya yang harus kalian ingat kembali, takut-takut kalian udah lupa. Yang ketiga, setiap peserta didik dalam kelompok masing-masing mengeksplor, meliputi, mencermati dan mendiskusikan dalam kelompok tentang model yang diberikan dalam LKPD. Guru bertindak sebagai fasilitator. Nah, di sini kalian meskipun tidak kelompok, jadi pelajari sendiri, cermati materi yang ada di dalam LKS ini. Yang keempat, berdasarkan pemahaman terhadap model dan informasi serta pengalaman hidup, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam topik pertanyaan kunci. Nah, nanti setelah kalian memahami arahan yang ada dalam LKS tersebut, maka kalian isi pertanyaan kuncinya. Nah, pertanyaan kunci ini membantu kalian untuk memahami apa yang dimaksud dalam poin-poin sebelumnya. Kemudian yang kelima, peserta didik yang telah menemukan jawaban dari suatu pertanyaan bertanggung jawab untuk menjelaskan jawabannya kepada teman yang belum paham dalam kelompoknya. Nah, ini seandainya kita ada dalam suatu kelas ya, karena kita tidak dalam satu kelas, kita nggak barengan, jadi poin 5 nggak usah. Kemudian yang keenam, peserta didik yang tidak mampu menjawab satu pertanyaan harus membuat satu atau lebih pertanyaan. Nah, ini nggak perlu juga, yang nomor 6 nggak perlu. Yang nomor 7, untuk memperkuat ide-ide yang telah terbangun dan berlatih menerapkan ide-ide pada situasi yang baru, maka kerjakanlah sejumlah latihan dan soal aplikasi yang diberikan. Nah, ini yang perlu kalian lakukan. Jadi setelah kalian mengisi pertanyaan kunci, kalian harus mengerjakan latihan dan soal aplikasinya. Kemudian yang kedelapan, setiap kelompok diharuskan menyampaikan kesimpulan hasil kinerja kelompoknya. Nah, ini juga nggak perlu. Jadi poin 5, poin 6, dan poin 8 gak usah kalian kerjakan ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, kalian tadi kan di awal kalian harus membaca tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajarannya, silakan kalian baca ya nanti. Silakan kalian baca. Nah, kemudian kompetensi dasarnya juga ini udah ada di sini. Nah, kalian baca juga nanti.
Kemudian materi ajar. Nah, materi ajarnya dibuat beberapa poin. Di sini ada yang berupa fakta dan ada yang berupa konsep. Nah, oke, Ibu akan menjelaskan materinya. Yang pertama, ini adalah materi untuk mencapai IPK pada 3.1.1, yaitu mengkategorikan senyawa karbon. Ya, jadi di sini IPK-nya Ibu jelaskan dulu, ada 3 poin. Yang pertama, kalian harus bisa mengkategorikan senyawa karbon. Yang kedua, kalian harus menunjukkan kekhasan atom karbon dalam senyawa karbon. Dan yang ketiga, kalian harus membedakan antara atom karbon primer, sekunder, tersier, dan juga kuartener. Nah, materinya yang berupa fakta. Nah, di sini faktanya adalah materi yang baru, atom C itu memiliki 4 elektron valensi, ya. Yang kedua, atom C sesama atom C dapat berikatan sehingga dapat membentuk rantai karbon. Jadi antara atom C dengan atom C itu dapat berikatan sehingga membentuk suatu rantai karbon. Yang ketiga, berdasarkan jumlah atom karbon lain yang diikat, senyawa hidrokarbon terbagi menjadi 4, yaitu atom karbon primer, atom karbon sekunder, dan atom karbon tersier, dan yang keempat atom karbon kuartener. Untuk memahami fakta-fakta tersebut, orientasi ini adalah nah, ini materi barunya, ini orientasinya. Jadi materi selanjutnya adalah setelah kalian tahu faktanya, senyawa kimia itu terbentuk karena adanya ikatan kimia. Nah, tadi kan antara atom C dengan atom C itu dapat berikatan. Nah, kenapa? Karena yang namanya senyawa kimia itu akan terbentuk suatu ikatan. Jadi senyawa kimia terbentuk karena adanya ikatan kimia. Senyawa kimia akan dibentuk dari atom C dengan atom C. Nah, kenapa bisa terbentuk? Karena adanya ikatan kimia. Kemudian yang kedua, ikatan kimia dapat berupa ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, setelah kalian tahu ikatan C dengan C juga dengan ikatan yang lain dalam jenis yang 4 poin, yaitu primer, sekunder, tersier, dan juga kuartener, ikatan yang terbentuk antara atom karbon tersebut ada 3 jenis. Ada yang berbentuk ikatan ion, ikatan kovalen, dan juga ikatan logam. Kemudian yang ketiga, senyawa kimia digolongkan ke dalam senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, itu kesimpulannya nanti kalau senyawa hidrokarbon kita kelompokkan, maka kita juga bisa mengelompokkan berdasarkan jenis asal usulnya, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Kalau yang poin kedua, ikatan ion, kovalen, dan ikatan logam itu adalah jenis senyawa karbon berdasarkan jenis ikatannya. Kalau yang ketiga itu berdasarkan asal mulanya gitu ya, atau didasarkan atas unsur penyusunnya. Yang keempat, senyawa karbon memiliki ciri khas bahwa dalam strukturnya terdapat rantai atom karbon. Nah, itu kesimpulan dari atom karbon. Dan yang kelima, senyawa karbon mudah terurai atau berubah struktur. Nah, itu adalah orientasinya. Kemudian materi konsep berupa yang pertama, senyawa hidrokarbon adalah senyawa karbon yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Nah, itu pengertiannya ya. Hidrokarbon berarti di sana ada hidrogen dan juga karbon. Oleh karena itu, dalam buku yang dikarang oleh Chang tahun 2005 halaman 332 menyatakan bahwa yang namanya hidrokarbon tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Kemudian atom karbon sekunder, atom karbon tersier, juga kuartener itu ada penjelasannya. Untuk sekunder adalah atom yang
atom karbon yang berikatan dengan 2 atom karbon lain. Nah, iya, kemudian tersier, atom karbon yang berikatan dengan 3 atom karbon lain. Atom karbon kuartener adalah atom karbon yang berikatan dengan 4 atom karbon lain. Nah, orientasinya dari materi yang materi baru itu, senyawa organik adalah senyawa yang mengandung atom karbon dan atom hidrogen ditambah nitrogen, oksigen, belerang, dan atom unsur lain. Jadi materi lanjut dari hidrokarbon, yang mana hidrokarbon itu tersusun dari karbon dan hidrogen. Ternyata di sini senyawa hidrokarbon itu merupakan bagian dari senyawa organik, yang mana senyawa organik ini adalah senyawa yang mengandung karbon, hidrogen juga ditambah nitrogen, oksigen, belerang, dan atom unsur lain. Sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang bukan berasal dari makhluk hidup, dan biasanya unsur-unsur yang menyusunnya itu tidak terlalu mengandung karbon yang banyak biasanya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan pelajari dalam materi ini di bawah ya. Nah, ini pertemuan kedua ya, bukan pertemuan ke-1. Orientasinya, nah di sini kalian harus mengkategorikan senyawa karbon. Ini sesuai dengan indikator yang pertama. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, tadi indikator mengkategorikan senyawa karbon. Nah, ini di sebelah kiri ada. Nah, mengkategorikan senyawa hidrokarbon. Nah, di sini ada informasi. Informasi ini berupa fakta dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa baca ya materinya, informasinya. Di sini informasinya adalah senyawa kimia digolongkan ke dalam senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, penggolongan ini pada awalnya berdasarkan sumber senyawa tersebut. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup atau sisa makhluk hidup, sedangkan senyawa anorganik berasal dari alam di luar makhluk hidup. Dengan berkembangnya analisis kimia, diketahui bahwa senyawa organik tersebut adalah senyawa karbon. Oleh karena itu, senyawa organik disebut juga senyawa karbon. Pada tahun 1828, Friedrich Kohler, seorang ahli kimia kebangsaan Jerman, berhasil membuat urea ketika memanaskan larutan amonium sitrat. Nah, ini adalah reaksinya ya. Ini ada, ini harusnya di sini. Mana? Ini tanda panahnya. Harusnya tanda panahnya itu, oh ya benar. Nah, ini reaksinya ya. Reaksinya NH4CNO dipanaskan. Hasilnya adalah CONH2 2 kali. Jadi CONH2 2 kali itu adalah urea. Urea itu dihasilkan dari makhluk hidup dan ada pada air urin kita ya, baik air urin manusia, hewan, itu mengandung urea. Makanya kalau ada air urin kita itu biasanya suka yang jorok mah karena tanaman nah, itu bagus sebenarnya ya, karena mengandung urea. Nah, dengan penemuan tersebut ternyata yang namanya senyawa organik yang awalnya itu adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup terbantahkan karena urea yang berasal dari makhluk hidup dapat disintesis di laboratorium. Nah, kemudian di sini dengan penemuan tersebut, anggapan senyawa organik harus berasal dari makhluk hidup tidak dipakai lagi. Nah, penggolongan senyawa ke dalam senyawa organik dan senyawa anorganik tetap dipertahankan. Akan tetapi, penggolongan tersebut kini lebih ditekankan pada sifat senyawa, bukan lagi pada sumbernya. Sejak penemuan Wohler, jutaan senyawa karbon organik telah dapat dibuat di laboratorium. Banyak dari senyawa karbon sintesis tersebut bahkan tidak terdapat dalam makhluk hidup, tapi karena kemiripan sifat-sifatnya, senyawa tersebut digolongkan ke dalam senyawa organik, contohnya plastik, nilon, dan kertas sintesis. Nah, itu contoh senyawa organik ya, yang dapat disintesis di laboratorium. Kemudian setelah kalian membaca informasi tersebut, kalian eksplorasi dan bentuk konsepnya melalui tabel ini. Nah, kalian perhatikan di sini ada 2 tabel, senyawa karbon dan senyawa bukan karbon. Kalian perhatikan senyawa karbon di contohnya etanol. Ya, rumus kimianya C2H5OH.
Kemudian urea NH2 2 kali CO. Nah, setelah kalian pahami nih yang ini yang apa yang tabel, coba kalian perhatikan tabel. Nah, biar mempermudah yang tabel Ibu lihat di sebelah kiri ya. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Nah, oh ini udah ada coret-coretnya ya. Nah, oke. Ini coret-coretnya itu Ibu buang dulu. Oke. Oke. Nah, perhatikan pertanyaan kuncinya. Ini nanti kalian jawab sendiri ya ke bawah. Yang nomor 1, berdasarkan model 1. Nah, ini yang model 1 yang ini ya. Nah, ini berdasarkan model 1. Nah, yang ini yang lihat yang tabel sebelah kiri. Unsur apa saja yang terdapat pada contoh senyawa karbon? Nah, kalian perhatikan senyawa karbon. Etanol. Nah, di sana ada etanol itu merupakan C2H5OH. Kalian tulis unsurnya. Ya. Kalian tulis unsurnya. Bentar, mana? Ini. Oke. Etanol berarti ada unsur C. Nah, itu etanol. Berarti etanol gak hanya unsur C, ada unsur C, ada unsur H dan juga unsur O. Nah, kemudian urea. Kalian perhatikan NH2 2 kali CO, berarti ada unsur apa saja? Ada unsur N. Nah, unsur H, unsur C dan unsur O. Nah, sukrosa dan gas metana juga sama buat seperti etanol dan urea. Nah, setelah kalian isi nomor 1, kalian isi nomor 2. Ya. Nah, berdasarkan model 1, unsur apa saja yang terdapat pada contoh senyawa bukan karbon? Nah, ini juga sama, asam klorida, biji besi, bauksit, garam dapur, isi seperti soal yang nomor 1. Kemudian yang nomor 3, berdasarkan jawaban soal nomor 1, apakah ada unsur yang sama pada keempat senyawa karbon tersebut? Kalian analisis unsur yang samanya apa? Ya. Oke. Kalian tulis di sini, kalau ada bilang ada, kalau tidak ada bilang tidak. Tulis tidak ada. Kalau ada, unsurnya apa? Yang keempat, berdasarkan jawaban soal nomor 1, apa saja unsur penyusun senyawa karbon? Nah, kalian simpulkan. Jadi unsur penyusun senyawa karbon itu apa? Nah, ini udah ada jawabannya, CH dan O. Nah, nanti kalian boleh analisis sendiri jawaban ini benar atau salah ya. Kemudian yang nomor 5, nah, berdasarkan soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2, kalian lihat di sebelah kiri. Apakah ada unsur yang sama pada keempat senyawa bukan karbon tersebut? Nah, kalian analisis jawabannya apa. Yang keenam, berdasarkan jawaban soal nomor 1 sampai 5, berarti nomor 1 sampai 5. Bagaimana cara mengkategorikan suatu senyawa tergolong ke dalam senyawa karbon? Kalian bikin kesimpulan. Untuk mengkategorikan suatu senyawa tergolong ke dalam senyawa karbon itu, kalian melihat dari segi apanya? Ya, kalian simpulkan dari poin 1 sampai 5. Kemudian, nah, udah selesai pertanyaan kunci, kalian isi aplikasinya. Tadi kan di petunjuk kalian harus mengisi aplikasi. Nah, di sini latihannya. Tentukan senyawa berikut termasuk senyawa karbon atau senyawa bukan karbon. Nah, kalian analisis sesuai dengan pertanyaan kunci di atas. Ini udah ada jawabannya nih. Kalian boleh cek juga ini benar atau salah. Nah, kesimpulan. Nah, kalian bikin kesimpulan. Ini juga harus kalian isi. Nah, kemudian kekhasan atom karbon. Nah, tadi udah membahas mengenai kategori karbon, mengkategorikan atom karbon, sekarang kekhasan atom karbon. Nah, orientasinya di sini, nah, persepsinya kalian perhatikan ada atom karbon. Atom karbon ini ditunjukkan yang ada di sistem periodik unsur, di mana
atom karbon memiliki nomor atom, titik didih, titik lele, massa jenis, massa atom, bilog, selambangnya, struktur elektron, dan juga namanya. Nah, informasi untuk memahami kelasan atom karbon ini kalian baca juga. Sama seperti indikator yang pertama ya. Kalau tadi Ibu bahas, sekarang Ibu lewat aja. Kalian baca dan kalian pahami. Nah, kemudian setelah membaca informasi tersebut, kalian explore. Nah, di sini ada atom karbon nih. Atom karbonnya itu ada angka 12 sama 6. Ini maksudnya apa? Nah, kalian dapat melihat informasi dari yang sebelumnya. Nah, lihat di sini. Ada enggak 12 sama 6 di sini? Nah, kalian lihat. Kemudian konfigurasi elektronnya udah dilihat, udah ditunjukkan. Kemudian di sini juga ada struktur Lewis, ya, struktur Lewisnya. Nah, setelah itu, nah, untuk poin yang ini kalian bisa pelajari juga. Ini videonya ada di video sebelumnya ya. Kalian bisa buka video sebelumnya yang ada di channel Ibu. Ibu akan lewat dulu materi ini sedikit karena penjelasan yang ini udah ada di video sebelumnya ya. Jadi kalian tinggal mengamati eksplorasi dan pembentukan konsep ini. Kemudian model yang kedua untuk mengeksplor beberapa jenis ikatan yang terjadi dalam hidrokarbon. Kalian baca tonton juga video sebelumnya yang ada di channel YouTube Ibu. Nah, ini pertanyaan kuncinya juga sama, udah ada penjelasannya di video sebelumnya ya. Tinggal kalian isi. Ini juga sama, udah. Ini kesimpulannya. Nah, ini mengenai indikator yang ketiga, ada atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, di sini IPK-nya udah ada, tinggal dibaca, informasinya tinggal kalian baca. Nah, eksplorasinya, nah ini kalau nggak salah nggak ada di yang poin itu. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan yang ini ya. Yang ini model atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, di sini informasinya adalah atom karbon primer itu 1 derajat. Maksudnya adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon yang lain. Untuk yang sekunder 2 derajat. Maksudnya adalah atom karbon yang mengikat 2 atom karbon yang lain. Tersier 3 derajat. Maksudnya adalah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon yang lain. Dan kuartener ini harusnya ada 4 derajat ya, mengikat 4 atom karbon yang lain. Contohnya mana? Lihat model 3. Kalian perhatikan di sini. Untuk yang 2,2 dimetil butana. Ini ada yang nomor 1, ada yang 1. Nah, Ibu pakai pena biar lebih jelas. Oke. Yang ini 1. Nah, ini lihat. Maksudnya adalah 1 itu adalah keterangannya atom karbon primer. Tadi dikatakan bahwa atom karbon primer adalah, nah di sini biar tidak bolak-balik, atom karbon primer adalah atom karbon yang 1 derajat atau mengikat 1 atom karbon yang lain. Nah, lihat. Ini C yang di bawah mengikat C yang atas 1. Jadi primer. Begitupun yang sebelah kiri. C yang ini, ya yang ini mengikat C yang ini. 1. Yang atas juga sama. C yang atas mengikat C yang tengah. Jadi disebutnya primer. Kemudian yang kedua, atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder adalah yang mengikat 2 atom karbon yang lain. Coba kalian perhatikan yang 2 ini. Nah, C yang ini mengikat C yang ini dan yang ini. 2. Atom karbon tersier yang 3. Nah, ada di mana? Ada di 2 metil pentana. Coba perhatikan, ini ada 3. Nah, mengikat 3 atom yang lain yang mana? Ini 1, ini 1, ini 1. Nah,
Atom karbon kuartener. Nah, kuartener berarti yang 4. Yang mana? Nah, ini tadi agak kehapus ya. Nah, yang 4 mah berarti mengikat 4 atom karbon yang lain, yang ini nih. Nah, yang ini mengikat 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan ada. Kemudian, nah, pertanyaan kuncinya silakan kalian isi juga. Angka berapakah yang menunjukkan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartiner? Nah, analisis lagi. Nomor 2 juga sama, nomor 3, nomor 4, sampai soal nomor 7. Silahkan kalian jawab ya. Ini aplikasinya, kalian isi juga. Ada soalnya, silahkan kalian isi juga. Kesimpulannya buat juga. Nah, kalian harus isi LKS ini, kalian salin di buku tulis kalian ya. Semua yang harus diisi silakan kalian tulis. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti gambarnya kalian kirim ke Classroom. Classroom ya, jangan ke WA, harus ke Classroom, oke? Nah, dari Ibu untuk materi hidrokarbon dicukupkan sekian. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe ya, subscribe biar kalian dapat notifikasi dari video yang Ibu buat. Oke, dari Ibu sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.